Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Rohana dengan NIM 23112011. Di sini saya akan menjelaskan hasil belajar saya pada Cognitive Class AI. Di sini kita pada materi Python for Data Science dengan modul 1. Kita langsung ke kelasnya. Kita ke course-nya. Oke, kita ke modul yang 1. Pada modul 1 kita akan mempelajari yang pertama, kita dapat memahami tipe data yang tersedia pada Python, dan yang kedua, familiar dengan ekspresi dan variabel Python, dan yang ketiga, kita dapat melakukan operasi dasar pada string. Next, di sini kita bisa melihat beberapa video pembelajaran dari Cognitive Class AI-nya. Di sini bisa kita lihat videonya ada beberapa ya. Program in Python. A statement or expression is an instruction the computer will run or execute. Oke, di sini saya juga mengerjakan beberapa kuis singkatnya. Di sini ada juga beberapa video yang bisa kita tonton dan kuis yang dapat kita kerjakan. Dan ini yang hasil codingan kita pada modul 1. Di sini bisa kita dapat definisi Python, penerapan Python, dan manfaat Python. Ini input dan di bawahnya adalah outputnya. Terus operasi dasarnya. Oke. Dan kita lanjut ke modul 2. Di sini kita akan mempelajari Python data struktur atau struktur pada Python. Di sini kita akan mempelajari materinya list and tuples, sets, dan dictionaries. Seperti biasa, kita dapat materi dari kelasnya, dan video ini bisa kita tonton ya. As a consequence of immutability, if we would like to manipulate a tuple, we must create. Dan kita bisa mengerjakan beberapa kuis singkat. Di sini juga kita dapat melihat labnya, materi tambahan. Oke, langsung kita ke codingnya, hasil coding di modul 2. Ini hasil codingan saya pada modul 2. Ada list, dictionary, string, boolean. Ini. Terus kita lanjut ke modul 3.
Pada modul 3 kita akan mempelajari materi tentang condition and branching, loops, function, object, and classes. Seperti biasa kita dapat video materinya dan kita bisa mengerjakan beberapa kuis singkat. Dan kita bisa melihat labnya. Dan ini hasil codingan saya pada modul 3. Ini condition and branching-nya. Di sini kita menggunakan diskon berdasarkan total belanja. Contoh 2-nya menentukan kategori pakaian berdasarkan jenis. Dan ketiga mengecek ketersediaan stok. Pada loopnya kita menggunakan data handphone. Contoh 1 menampilkan semua handphone dan stoknya. Contoh 2 menghitung total stok handphone, dan ketiga mencari handphone berdasarkan nama. Ini hasil outputnya. Dan pada yang function, contoh 1 kita menggunakan fungsi menampilkan info kue. Contoh 2 fungsi menghitung total harga pesanan. Contoh 3 fungsi rekomendasi kue berdasarkan rasa. Dan ini hasil outputnya. Dan materi yang selanjutnya yaitu object and class-nya. Kita menggunakan data mahasiswa. Oke. Terus kita lanjut ke modul yang keempat. Pada modul keempat ini kita akan mempelajari tentang membaca file dengan open, menulis file dengan open, memuat data dengan Pandas, bekerja dengan dan menyimpan data dengan Pandas. Next, kita mendapatkan video pembelajaran yang dapat kita tonton kapan saja dengan rentan waktu yang berbeda. Kita lanjut ya, gini. Terus kita ke codingannya modul 4. Ini hasil codingan saya pada modul 4. Membacanya sebagai kata, menggunakan try expert untuk error handling saat baca file. Gini. Oke, ini hasil codingan saya pada modul 4. Di sini kita bisa membaca hanya sebagian karakter, menggunakan try except untuk error handling saat membaca file,
membuat file contoh UTF-TXT untuk secara otomatis, membaca file dengan encoding UTF-8, overwrite isi file dengan angka -10. Ini untuk yang import pandas of PD. Dan ini hasil codingannya, outputnya. Kita lanjut ke modul 5. Oke, pada modul kelima ini kita akan mempelajari tentang NumPy arrays. NumPy array di sini kita dapat menjelaskan penggunaan protokol HTTP menggunakan metode request library, mendeskripsikan cara kerja protokol HTTP URL request response, belajar menerapkan API sederhana yang bersifat open source, melakukan web scraping dasar menggunakan Python, bekerja dengan berbagai format file menggunakan Python, menjelaskan perbedaan antara API dan REST API, dan meringkas bagaimana API menerima dan mengirim informasi. Di sini kita seperti biasa mendapatkan beberapa video. Yang pertama ada NumPy ID array. In this video, we will be covering NumPy in 1D, in particular ND arrays. NumPy is a library for scientific computing. It has many useful functions. There are many other advantages like speed and memory. Dalam sekilas kita dapat menyimpulkan NumPy adalah pustaka untuk komputasi ilmiah dan ia memiliki banyak fungsi yang berguna. NumPy juga merupakan dasar untuk pandas. Di sini juga kita dapat mengerjakan beberapa kuis singkat. Dan kita bisa melihat materi yang lebih rinci secara langsung di labnya. Oke, ini adalah codingan saya pada modul 5. Ini yang pertama adalah mengirim permintaan GET ke URL dengan hasil outputnya adalah status kode 200. Yang kedua, proses permintaan dan respon untuk mendapatkan data dalam format JSON. Ketiga, menggunakan API open source dengan contoh API JSON Placeholders dengan mengambil data pengguna dari API public. Ini kita mendapatkan outputnya dengan pengguna Leanne Graham ya. Terus yang keempat ada web scraping dasar menggunakan request and beautiful soup dengan hasil outputnya adalah example domain. Dan yang kelima, bekerja dengan format file berbeda, menulis data JSON ke file. Di sini saya isi dengan nama Della Rahana, umur 19 dan kota Jambi. API vs REST API. Terus yang ketujuh, cara API menerima dan mengirim informasi. Dan yang ke-8, responnya ini data berhasil dibuat.
Oke, udah materinya dari modul 1 sampai modul 5 sudah. Di sini kita dapat mengikuti ujian akhirnya untuk mendapatkan sertifikat. Oke, sekian video dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.